Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Sehat semuanya? Ya, untuk kali ini Bapak akan melanjutkan pelajaran minggu yang lalu. Minggu yang lalu sudah sampai jurnal penyesuaian. Setelah kalian membuat jurnal penyesuaian, maka langkah berikutnya adalah membuat neraca lajur. Untuk membuat neraca lajur, pertama nanti di sini ada kolom ayat jurnal penyesuaian, kemudian ikhtisar biaya produksi, kemudian laba rugi dan neraca. Jadi kolom neraca saldo disesuaikan atau neraca saldo baru di perusahaan manufaktur tidak ada. Cuma kalau mau dibuat pun juga tidak salah, hanya nanti jumlah kolomnya akan lebih banyak, yang biasanya 10 kolom menjadi 12 kolom. Baik, sekarang bagaimana cara untuk mengisi kolom AJP ini? Ya, ini tinggal memposting saja. Jadi dari jurnal penyesuaian sudah kamu buat, tinggal dipindahkan ke kolom AJP ya. Jadi seperti ini, ikhtisar biaya produksi, ini debit ya, ikhtisar biaya produksi. Kalau nggak ada, kita buat sendiri di sini. Ikhtisar biaya produksi, debit, nah, tinggal dipindahkan, klik enter. Sebelah kreditnya berapa? Ya, sama dengan kemudian yang sebelah kredit ini. Ya, enter. Terus ini dikecilkan sedikit biar kelihatan. Kemudian persediaan bahan baku itu ya, di atas persediaan bahan baku itu neraca saldonya, AJP nya adalah ini persediaan baku debit, ini debitnya 34 juta, enter. Sebelah kreditnya berapa? Ya, ini kreditnya, enter. Kemudian persediaan barang dalam proses debit, ini debitnya proses ya, nanti jangan sampai kebalik ya, yang di debit di kredit, yang kredit di debit. Terus kreditnya berapa? Kami kebetulan kreditnya ada di sebelah atas, jadi tapi boleh-boleh saja, yang penting jangan ketukar, yang di awal dikreditkan, yang akhir didebitkan ya, kemarin seperti itu. Nah, biar cepat, ini untuk persediaan barang jadi, ini di bawah debitnya adalah 35. Nah, kemudian kreditnya adalah 31.100. Kemudian asuransi dibayar muka nih, asuransi dibayar muka, dan kalau dibesarkan nah ini ya nggak bisa nih. Asuransi dibayar muka, benar-benar kamu lihat ya, kredit, ini kredit 600.000. Kemudian perlengkapan pabrik, ini ada kredit 2 juta. Terus akumulasi penyusutan mesin, ini ada di sini, kredit nah sini, yaitu sebesar 150.000. Terus apa lagi? Upah langsung. Nah, upah langsung di sini debit ya, upah langsung debit, debit yaitu sebesar 800.000. Kemudian ikhtisar laba rugi debit, ikhtisar laba rugi debit, debitnya adalah 31.100. Sebelah kreditnya adalah nih 35. Bahan asuransi ya, debit, nih bahan asuransi 600.000. Ya, perlengkapan pabrik debit 2 juta.
kemudian biaya penyusutan mesin debit, biaya penyusutan mesin debit, terus utang upah kredit, utang upah kredit terakhir 800.000. Nah, kalau sudah ya tinggal dijumlahkan. Jumlahnya ALT plus, karena ini belum terseleksi ke atas semua, kamu seleksi sampai kas. Kalau sudah di copy. Ini ngopi rumus ya, jadi kalau bapak klik ini tanda ini warna biru sampai atas, bukan ngopi jumlahnya harus sama, debit kreditnya sama ya. Kemudian untuk ikhtisar biaya produksi, bagaimana untuk mencatat ikhtisar biaya produksi? Ya, pada prinsipnya sama aja ketika kalian ya, harus kecil ya biar kelihatan. Ini juga belum kelihatan ya, mudah-mudahan bisa terlihat. Oh ya maaf, nih berarti yang ini udah gak kepake kan, jadi bapak ini terus ini diperbesar. Nah ya, ACP nya sudah tidak kepake lagi, jadi ini bisa diperbesar. Nah seperti ini. Yang akan dicatat di kolom ikhtisar biaya produksi adalah akun-akun yang kode akunnya kepalanya 5 nih, dari pembelian ya, pembelian. Kalau neraca saldonya debit, catatnya sebelah debit. Kemudian upah langsung debit, neraca saldo debit. Kemudian karena ada AJP, ada datanya debit ya, maka debit bertambah. Kemudian beban penjualan nih kepalanya 6, berarti tidak. Yang kepalanya 5 ikhtisar biaya produksi ya, yang debit dicatat sebelah debit, yang kredit dicatat sebelah kredit. Nah seperti itu. Kemudian mana lagi yang 5 nih, biaya perlengkapan pabrik debit ya. Nah, kemudian mesin ya, berarti sama, tinggal tarik aja. Utang upah kepalanya 2, jadi nggak masuk ikhtisar biaya produksi. Kemudian ya nanti dijumlahkan. Jumlahnya tidak sama antara debit dan kreditnya ya. Terus berikutnya tinggal ini bapak sembunyikan saja di hide laba rugi. Kalau itu survei produksi itu kepalanya 5, kalau laba rugi yang kepalanya 4 dan 6 ya, kamu cari yang 4 dan 6 nih. Penjualan kredit, masuknya kredit nih ya kan, kredit masuk kredit yang kepala 6. Nah ini debit, masuknya debit, jangan sampai salah 4 ya, ini sama, tinggal di copy paste saja. Nah seperti itu. Kemudian ikhtisar laba rugi, walaupun kepalanya 3 tetap masuknya ke laba rugi kalau ikhtisar laba rugi ya, sama di perusahaan dagang. Ikhtisar laba rugi di perusahaan dagang kan ada ya. Nah seperti itu. Beban asuransi debit, masuknya debit. Kemudian biaya perlengkapan pabrik ini sudah dicatat di tadi ikhtisar biaya produksi, jangan kamu catat kembali di laba rugi. Jadi semua akun ini hanya masuk di salah satu aja. Kalau nggak ikhtisar biaya produksi ya laba rugi, kalau nggak laba rugi ya neraca. Jadi tidak mungkin satu akun dicatat, mungkin di laba rugi dicatat, di neraca dicatat, itu salah. Di ikhtisar biaya produksi dicatat, di laba rugi dicatat, itu juga salah. Ya kalau sudah tinggal dijumlahkan. Nah, ini juga jumlah debit kreditnya tidak sama. Terus berikutnya tinggal kolom neraca ya, bapak sembunyikan hide. Nah, biar jelas seperti ini. Nah,
Jadi sisanya yang belum dicatat di ikhtisar bioproduksi dan laba rugi dicatatnya di neraca. Yang mana itu? Yang kepalanya 1, 2, dan 3. Ini seperti kas, ya kan, kepala 1 maksudnya neraca. Kemudian ini sama, Bapak tarik aja. Terus untuk persediaan bahan baku, ya ini juga sama. Ini debit kreditnya ada, jadi neraca saldo debit ditambah AJP debit dikurangi AJP kredit. Nah, gitu caranya. Terus ini sama sampai barang jadi, asuransi dibayar di muka, ya berarti neraca saldo debit dikurangi AJP kredit. Nah, dicatatnya di sebelah debit. Kenapa? Karena neraca saldonya ada di debit. Kemudian yang perlengkapan pabrik sama, jadi Bapak tarik aja. Mesin juga sama, tarik. Nah, mesin tetap nilainya sama karena di AJP-nya kosong. Akumulasi penyusutan mesin, kredit, jadi pengaruhnya menambah, jadi ditambah ya karena kredit. Kemudian utang usaha, ya modal laba ditahan sama semua, jadi Bapak tarik aja. Kemudian nih utang upang kepalanya 2, jadi masuknya ke neraca juga karena AJP-nya kredit, maka neracanya kredit. Ya sudah, kemudian kita jumlahkan di sini. Nah, sudah. Sekarang Bapak tampilkan lagi tadi yang sudah disembunyikan dengan unhide ya. Untuk menjumlahkan ini Bapak ini aja di hide. Nah, sekarang ini jumlahnya ya. Ikhtisar bioproduksi kan jumlah debit kreditnya tidak sama. Jadi nanti dicari selisihnya. Yang debit dikurangi yang kredit. Nah, seperti itu. Nanti selisihnya itu kamu pindahkan ke laba rugi sebelah debit. Ini sama ya. Baru kemudian dijumlahkan ya. Berarti ini ditambah ini bawahnya, enter. Terus ditarik. Nah, nanti jumlah ini kalau dijumlahkan ya, tidak sama juga kan? Tidak sama. Nah, biar sama, maka caranya adalah ini kan lebih besar debitnya ya kan. Ini 47.400 tambah 60 kan lebih, ini 100 juta lebih. Ini cuma 80 juta. Jadi jumlah yang debit karena ada 2. Nah, nanti dikurangi kreditnya. Nah, seperti itu. Terus ini dipindahkan, kalau selisihnya ada di kredit dipindahkan ke neraca sebelah debit. Nah, seperti itu. Terus kita jumlahkan semuanya. Jadi oleh ALT plus ini sampai sini, sampai yang 47. Terus di enter, kemudian ditarik. Nah, ini jumlahnya harus sama semua. Ini jumlahnya. Jadi sekarang jumlah debitnya dan kreditnya kan sama, laba rugi debit kreditnya sama, neraca debit kreditnya sama. Nah, Bapak ulangi lagi untuk menjumlahkan. Caranya jumlahkan semua nih ya, jumlahkannya semua. Untuk kolom ikhtisar bioproduksi, laba rugi dan neraca, jumlah debit kreditnya itu tidak ada yang sama ya, tidak ada yang sama, kecuali kalau perusahaannya tidak laba tidak rugi gitu. Nanti laba ruginya debit kreditnya sama. Kemudian di ikhtisar bioproduksi kamu cari selisihnya. Nah, ikhtisar bioproduksi itu jumlah debit itu selalu lebih besar dari sini, nanti pindah ke sini. Terus ini dijumlahkan hasilnya ini ya.
dijumlahkan. Nah, 29.150 itu dari mana? 47.400 ditambah 61.750 dikurangi 80.000. Kalau jumlah yang sebelah kredit lebih besar, karena bisa saja jumlah yang kreditnya lebih besar di laba rugi, maka nanti selisihnya ada di sebelah debit. Caranya bagaimana? 80 yang sebelah kredit, ya jumlah sebelah kredit dikurangi yang sebelah debit gitu. Taruh di sini. Nanti kalau selisih laba rugi di sebelah debit, kamu pindahkan ke neraca sebelah kredit, jadi lawannya. Ya, kalau ini rugi, jadi untuk mudah mengingatnya, kalau rugi, kamu lagi bope, nggak punya duit, itu pengennya berdekat-dekatan dengan temannya, ini berdekatan kan. Sebaliknya kalau laba, kamu lagi punya uang banyak, nggak kenal dengan temennya, jadi jauh-jauhan. Ya itu sekedar untuk memudahkan aja untuk mengingat. Tapi sebenarnya sih tidak boleh dihafalin seperti itu ya. Ya berarti ini adalah biaya produksi, harga pokok produksinya 61.250, yang 29.150 itu adalah rugi bersih. Jadi bisa rugi bisa laba. Nah kalau laba ini selisihnya ada di laba rugi sebelah debit. Nah mungkin itu saja penjelasan dari Bapak, mudah-mudahan kalian cukup jelas ya. Terima kasih kalian sudah menonton video dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.